Dan kita ke informasi yang menjadi viral pilihan kami pada pagi hari ini pemirsa. Kita ke Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan pemerintah melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia telah menetapkan tonggak sejarah baru terkait dukungan pada perubahan iklim dunia. Sebelumnya pada 7 Oktober 2021, pajak karbon lahir melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan menambah sederetan kebijakan fiskal yang digunakan sebagai instrumen pengendali perubahan iklim. Ya, Indonesia menjadi penggerak pertama pajak karbon di dunia, terutama dari negara kekuatan ekonomi baru atau new emerging, dibuktikan dengan konsistensi komitmen pemerintah Indonesia dalam mewujudkan ekonomi yang kuat, berkeadilan, dan berkelanjutan. Febrio menuturkan prioritas utama penurunan emisi gas rumah kaca tersebut berada pada sektor kehutanan, kemudian sektor energi dan transportasi, yang telah mencakup 97% dari total target penurunan emisi NDC Indonesia. Indonesia juga telah menargetkan untuk mencapai emisi nol bersih atau net zero emission di tahun 2060 atau lebih awal. Ya, oke. Di satu sisi ini memang satu gesture yang sangat-sangat baik gitu ya, tapi di sisi lain juga netizen nampaknya kemudian melihat ini adalah sebagai salah satu upaya kayaknya untuk pengendalian lingkungan ataupun emisi karbon nggak terlalu ke situ, ini lebih kepada pemerintah untuk meningkatkan pendapatan dari sektor pajak, katanya gitu. Ini kayaknya ada di komentar yang disampaikan oleh netizen. Oke, kayaknya apa-apa gitu maksudnya gitu ya, dipajakin sekarang ya. Iya, betul. Baik, ada Sujana Amri ya. Ya. Semoga bumi kita menjadi lebih baik. Amin. Terus Kemudian? juga ini ada Surya 46, bukan pajak karbonnya yang digedein aja, tapi pembalakan hutan itu juga harus jadi prioritas untuk dihentikan. Percuma dipajakin tinggi-tinggi, tapi hutannya nggak ada lagi katanya. Kalau hanya nilai pajak, semua pengusaha pasti mau bayar berapa aja, asal bisnisnya lancar. Tapi kalau pembalakan hutan, sampai saat ini belum ada usaha serius pejabat untuk melindungi hutan, katanya gitu. Saya sih setuju Wiki, Ya. yang di depan mata aja dulu, misalnya pembalakan hutan atau pembakaran hutan gitu ya. Ini kan masih sering terjadi di hutan-hutan lindung gitu di Betul. Indonesia. Nah, itu aja belum bisa kita atasi dengan baik. Kemudian sekarang ada lagi pajak karbon dan sebagainya. Oke. Khawatirnya kita belum siap, terburu-buru, kemudian para pengusaha menjadi terpukul. Ya, betul. Ada upaya lain sebetulnya dan ini akan memberikan dampak yang cukup signifikan, yaitu tadi dengan membatasi atau melakukan moratorium perluasan lahan, apakah itu untuk keperluan perkebunan ataupun sawit gitu ya. Dengan begitu saya rasa sih emisi karbonnya bisa dikurangi, tapi pengusaha juga tidak dibebani pajak yang tinggi gitu ya. Mungkin ini dijadikan salah satu opsi untuk win-win solution. Kita ke komentar berikutnya, kalau ini dari Azar_AAF, bukan karena iklim sih, emang lagi nyari duit aja kayaknya. Kok kayak semua komentarnya pesimis ya? Perlu sih punya critical thinking supaya kita betul-betul mengawasi ini gitu. Oke, semoga sih bukan hanya karena fokus pada penerimaan pajaknya saja, tapi ke depan kita kan berharap 2000 berapa tadi 2050 2060 itu tuh sudah zero emission. Ya namanya kita pelan-pelan kita harus dukung paling tidak, tapi harus tetap diperhatikan gitu. Betul, ya, benar diawasi nggak ya. sih, maksimal nggak ya? Betul. Kita ke